Dari dulu gue udah bilang kalau kita tidak boleh memandang sebelah mata kamera APS-C. Dan sepertinya tahun ini memang jadi tahun yang kuat membuktikan statement tersebut. Karena jajaran kamera APS-C jauh semakin menggoda. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen ngobrol santai aja tentang jajaran kamera APS-C. Karena tahun ini benar-benar tahun yang menarik untuk jajaran kamera APS-C. Dari dulu gue udah bilang gue itu tidak mau menyepelekan sistem APS-C. Dan hal yang sangat wajar karena sistem utama gue sendiri itu adalah kamera Fujifilm yang berada di sistem APS-C-nya gitu ya. Jadi bukan medium format karena Fujifilm nggak punya full frame juga. Dan memang selama ini kamera APS-C itu jadi satu sweet spot yang menarik buat workflow produksi gue. Dan ternyata di tahun ini bener-bener brand-brand lain pun itu menseriuskan jajaran kamera APS-C-nya untuk berada di ranah yang jauh lebih profesional lagi dari sebelumnya gitu ya. Dan kali ini gue pengen bahas aja, in case kalian mungkin ada yang kelewat, ada yang lupa, gue pengen bahas lagi beberapa kamera APS-C yang hadir di tahun ini dan bisa dibilang jadi gebrakan juga di industri kamera gitu ya. Jadi di sini kita ngobrol santai aja, gua kasih opini gua kasih pengingat gitu kan kamera-kamera apa aja yang muncul, dan gua sih pengen kalian juga berpendapat soal kamera-kamera yang gue mention di sini. Kira-kira pendapat kalian seperti apa, atau kalian boleh juga komentar di bawah kira-kira kamera yang mana yang cocok dengan workflow kalian. Oke, jadi kalau teman-teman ingat di tahun ini itu pertama ada dari brand Canon dulu. Untuk jajaran APS-C-nya mereka meluncurkan Canon R7 dan juga R10, R7 dan juga R10. Dan kamera APS-C ini adalah sebuah big deal ya, bukan hal kecil gitu, bukan sekedar oke, kamera APS-C opsi baru muncul, enggak. Ini adalah sebuah jajaran yang jadi yang jadi penentu juga, karena ini benar-benar big deal gitu. Karena apa yang dibawa oleh kedua kamera APS-C ini benar-benar baru, di mana Canon membawa RF mount sistemnya ke ranah APS-C. Dan ini jelas bukan hal kecil gitu kan, ini sebuah progres besar dari Canon. Banyak fotografer dan videografer yang mengapresiasi hal tersebut, walaupun muncul pertanyaan yang kontroversial lagi, kira-kira mau dikemanain jajaran IFM-nya. Karena Canon sebelumnya udah punya sistem mirrorless APS-C dengan Canon IFM mountingnya, dan ya itu jadi sebuah pertanyaan mau dikemanain gitu kan, apalagi sekarang APS-C-nya udah ada jajaran RF juga gitu. Lalu untuk R7 dan R10 ini juga mereka membawa fitur yang cukup menarik gitu ya, membawa pembaruan yang luar biasa dibandingkan jajaran IFM. Apalagi di sini mereka bawa object tracking yang mantap juga gitu kan, object tracking sampai ke vehicle gitu kan, tracking autofocus ke mata, ke orang, dan ke barang-barang yang ada di listnya itu bener-bener leket banget. Gue juga udah sempat cobain di R3 dan harusnya dibawa dengan rasa yang sama, walaupun kita memang belum cobain untuk R10 dan R7 ini karena kita belum dapat kesempatan dari Canon somehow. Tapi ya kalian bisa cek juga beberapa reviewer di Indonesia juga itu udah ada beberapa yang cobain, udah bahas beberapa kali juga, dan kalian bisa lihat dari situ. Cuman yang gue lihat memang kamera ini jadi satu big deal juga ke Canon yang menunjukkan kalau mereka mulai menseriuskan ranah APS-C-nya juga gitu dengan membawa si RF mount system ini. Tadi gue nyebutin tanggal nggak sih? Jadi si R7 dan R10 ini muncul di tanggal 24 Mei gitu ya. Lalu selanjutnya Fujifilm itu menghadirkan X-H2S ke dunia di 31 Mei. Jadi masih di bulan yang sama. Lucu sih, gue tuh ngerasa kayak jaraknya agak berjauh-jauhan, tapi setelah gue bikin note-note-nya kok kayaknya launchingnya pada berdekat-dekatan gitu ya. Pada bener-bener mepet-mepet. Tapi ya balik lagi, menarik gitu kan, menunjukkan kalau industri APS-C juga mulai serius di tahun 2022 ini. Dan untuk Fujifilm X-H2S,
ini juga sebuah gebrakan besar buat Fujifilm. Bener-bener sebuah gebrakan besar dibandingkan seri-seri sebelumnya. Walaupun bukan seri-seri sebelumnya jelek ya. Gua dari zamannya X-T3 itu udah sebuah gebrakan di Fujifilm. Gua suka banget X-T3, X-T30, X-T4, XS10. Kita pakai semua di sini gitu kan. Hampir semua sih. X-T30 udah nganggur rata-rata gitu ya. Kita jarang pakai, ada di situ. Tapi ya, sistem Fujifilm udah menjanjikan semenjak zamannya X-T3 gitu ya, sampai beberapa pembaruan selanjutnya. Cuman X-H2S ini datang dengan membawa gebrakan yang lebih besar lagi gitu ya. Bener-bener sebuah breakthrough untuk jajaran Fujifilm. Karena di sini mereka membawa fitur autofocus baru dengan algoritma baru, di mana Fujifilm juga membawa object tracking. Di sini kita bisa nge-track pesawat, motor, mobil, binatang, burung, dan lain sebagainya gitu. Nggak cuma eye detect doang. Dan eye detect-nya pun udah jauh lebih baik. Kalau kita pakai masker, pakai kacamata, itu udah oke banget. Dan itu walaupun di Sony, di Canon itu udah lumayan lama ya, tapi di Fujifilm itu salah satu breakthrough juga gitu. Hal baru yang memang oleh usernya udah lama diminta. Termasuk gua gitu kan. Termasuk gua adalah pengguna Fujifilm yang udah cukup lama dan gua banyak banget request fitur tersebut dan hadir di jajaran X-H2S ini. Lalu kamera ini juga luar biasa kalau kita berbicara soal spesifikasi karena dia udah membawa sensor stack stack sensor teknologi gitu ya. Teknologi sensor dengan readout yang paling cepat gitu kan, bener-bener luar biasa cepat. Di sini mereka bisa melakukan electronic shutter tanpa adanya motion, bukan motion blur, tanpa adanya bending gitu ya, tanpa ada jello effect. Begitu juga di videonya otomatis jadi nggak ada rolling shutter gitu kan efeknya. Jadi bener-bener luar biasa, digabung dengan autofocusnya tadi bener-bener membedakan banget dari jajaran Fujifilm yang sebelumnya. Tapi kalau kita berbicara soal spesifikasi video, jadi kamera ini hybrid X-H2S gitu. Kita udah ada reviewnya juga kalau mau yang lebih komplit. Gue coba untuk recap aja di sini. Kamera ini hybrid, cuman tadi kita bahas soal fotonya, mantap, stack sensor gitu kan, nggak ada rolling shutter, electronic shutternya juga cepat sampai 30 frame per second kalau nggak salah, seinget gue. Dan kalau kita berbicara soal spesifikasi videonya, ini bener-bener luar biasa gitu ya. Ini bener-bener na'udzubillah gitu ya. Spesifikasi video yang dibawa di X-H2S ini bener-bener breakthrough juga. Dimana mereka membawa spesifikasi video yang rasanya tuh Fujifilm ini jadi kayak gabungan Lumix, Sony gitu. Bener-bener spek mantep dan settingan-settingannya juga luar biasa profesional gitu ya. Dimana mereka membawa format yang fleksibel. Fleksibelnya juga luar biasa, mereka mendukung H264, H265, sampai ProRes internal di X-H2S ini. Mereka juga membawa 4K 120p, sampai yang kesannya geek banget ya, yang kesannya tuh nerd banget, mereka juga membawa fitur video 6K dengan mode open gate. Dimana open gate ini maksudnya mereka menggunakan keseluruhan sensor, jadi nggak di cropping, sehingga videonya aspek rasionya itu ngikutin si sensornya. Jadi agak ngotak gitu, nggak bener-bener 16:9. Tapi dia pakai keseluruhan bidang sensornya untuk menciptakan video open gate ini dengan resolusi 6K. Dan itu agak nerdy gitu, dan baru belakangan ini gue merasa kayaknya fitur tersebut bisa kepake juga di ST Media. Karena itu yang diterapin oleh GoPro Hero 11 juga kemarin, open gate. Walaupun di GoPro sebutannya full frame. Nanti kita bahas itu lain waktu gitu ya, tapi ya itu, spesifikasi videonya luar biasa. 4K-nya kalau kalian pakai 4K 60 no cropping, sama tadi 4K-nya itu sampai 120 frame per second. Cuman kalau di 120 kalau nggak salah dia ada slightly crop gitu. Crop yang nggak terlalu signifikan juga, jadi luar biasa gitu. Sama ekosistem Fujifilm juga untuk APS-C jelas udah komplit. Kalau kita berbicara soal ekosistem ya, yang tadi Canon gue belum bahas, tapi soal RF itu ekosistemnya masih agak sempit gitu kan, masih terbatas. Apalagi untuk APS-C-nya gitu ya, dimana dia baru kenalin si RF mount untuk kamera APS-C, lensanya juga baru ada 2 kalau nggak salah dan mulai di-develop lagi. Tapi kalau Fujifilm, jajaran lensa APS-C-nya itu udah komplit banget karena mereka memang utamanya memang bermain di APS-C. Sama dengan tahun ini Fujifilm udah membuka juga
mountingnya gitu ya, lisensi mountingnya ke brand-brand third party, itu opsinya jadi makin banyak. Kita bakal dapat opsi-opsi lensa dari Tamron yang udah ada juga beberapa, dari Sigma juga udah ada beberapa, dari Viltrox, dari Samyang, itu bakal banyak banget opsi-opsi lensa third party gitu ya. Dari Tokina juga kemarin kita udah cobain, banyak banget opsi-opsi lensa yang menarik buat Fujifilm. Dengan sekarang mereka udah membuka mountingnya. Dan ya, itu menggambarkan kalau APS-C semakin menarik gitu. Tapi gue nggak mau terlalu bahas mendalam soal X-H2S ini. Kita lanjut lagi. Setelah itu di tanggal 29 Juni, Nikon juga meluncurkan kamera APS-C baru. Dan kamera APS-C ini adalah Nikon Z30. Cuman berbeda dengan X-H2S, Nikon Z30 ini gua nggak mau bilang sebuah gebrakan besar gitu ya. Tapi ini adalah fun to use kamera. Kita juga sempat review. Kalau kalian kepo, kita ada review waktu itu dibawa ke Karimun Jawa. Jadi reviewnya cukup fun juga, agak berbeda di situ. Dan itu adalah kamera yang fun to use, yang proper. Dan dia bukan gebrakan besar, tapi kayak semacam penanda kalau Nikon udah mulai masuk ke jalan yang benar gitu. Kenapa? Karena ini kayak semacam update gitu ya dari Z50, yang Z50 itu banyak keputusan-keputusan yang menimbulkan pertanyaan di kepala gua gitu. Kenapa Z50 mengambil langkah tersebut gitu. Dan begitu munculnya si Z30 ini, itu benar-benar menurut gua udah mulai masuk ke jalan yang benar gitu ya, dengan menggunakan flip screen gitu kan. Vari angle, lalu penggunaannya juga jadi lebih gampang. Dia juga konsepnya untuk vlogging dan semua fiturnya memang terasa proper untuk vlogging gitu kan. Kualitas gambar bagus, mikrofon juga dia udah mulai serius, mikrofon internalnya bahkan, jadi menurut gua udah oke banget di situ. Walaupun memang bukan sebuah gebrakan besar untuk Nikon Z30 ini. Tapi ya, balik lagi, industri APS-C di tahun ini ada opsi tambahan. Lalu setelah itu muncul lagi di tanggal 9 September itu dari Fujifilm lagi, lanjutan. Dan ini lucu sebenarnya, dia keluar X-H2S dulu, baru di 9 September dia keluar Fujifilm X-H2. Dan untuk X-H2 ini dia versi yang lebih murah dari X-H2S. Tapi mungkin bukan kayak X-H2S yang dipangkas fiturnya, karena enggak juga. Cuman punya purpose yang agak berbeda gitu. Karena si X-H2 ini dia punya sensor yang high resolution. Dia punya sensor 40 megapiksel. Untuk sensor APS-C itu luar biasa besar gitu ya, 40 megapiksel. Dan dari sensor tersebut, kalau kita artikan ke dalam bentuk videonya, dia videonya bisa merekam sampai 8K. Jadi dia lebih murah dari X-H2S, tapi dia resolusi lebih tinggi gitu kan untuk ngerekam videonya, bahkan dia bisa sampai 8K dengan proper juga gitu ya, bukan nantinya ada masalah overheat dan semacamnya. Tapi itu bukan X-H2S yang dipangkas fiturnya, tapi memang melayani purpose yang berbeda gitu. Dan dengan high resolution ini dia otomatis, dia juga bukan stack sensor gitu ya. Dia sensornya bukan yang fast read out banget. Walaupun ada satu poin yang menarik, si X-H2 tersebut elektronik shutternya bisa sampai 1/180.000. Yang menurut gua itu harus banget dites gitu ya. Gue belum sempat buat tes, barangnya pernah main tapi udah lagi balik dulu. Biasalah, barang-barang sampel gitu kan, cuma ada sedikit. Tapi ya itu ada satu poin yang menurut gua, kok sensornya kedengeran cepet banget gitu. Bisa shutter sampai 1/180.000. Itu gokil banget, belum pernah ada di kamera lain. Jadi ya hal yang menarik buat kita bahas. Dan di sini juga balik lagi, bukan kayak dipangkas karena dia tetap membawa fitur video yang gila. Selain tadi resolusinya bisa 8K, dia juga tetap membawa H264, H265, ProRes. Kalian mau 10 bit, mau 8 bit, kalian bisa pilih juga gitu. Kalian mau 8 bit biar gampang editnya, atau kalian doyan grading pengen pakai 10 bit, bisa. Kalian profesional pengen pakai ProRes, ada ProRes LT, ProRes 422, ProRes HQ, bisa gitu. Jadi bener-bener profesional banget si X-H2 ini. Walaupun untuk gua sih, dari sudut pandang gua ya, dengan workflow yang gua gunakan dan bagaimana gua enjoy dalam menggunakan kamera, gue sih lebih tertarik sama X-H2S sih. Memang dengan stack sensor tersebut gue rasa benefitnya luar biasa. Begitu juga kan dia ada 4K 120, sedangkan si X-H2 itu nggak ada 4K 120 karena sensornya ya readout-nya tidak secepat si X-H2S gitu. Tapi tetap menunjukkan kalau APS-C itu mulai ke ranah profesional. Lalu terakhir, ini gongnya di sini. Ini juga penyebab kenapa gue bikin konten video ini.
Jadi kemarin belum lama, tanggal 28 September, Sony juga meluncurkan kamera APS-C di jajaran profesional. Dan ini hal yang gue pancing-pancing terus, walaupun nggak ngaruh juga, gue yakin orang Jepangnya Sony nggak nonton video gue gitu ya. Tapi dari waktu Fujifilm X-H2S keluar, gue udah banyak mention juga gitu. Sony, ayo APS-C-nya Sony soalnya nggak terlalu diupdate ya. Ini gue ada APS-C-nya Sony juga yang oke, udah cukup outdated mungkin A6400 ini. Walaupun kalau mau dipakai ya masih oke banget. Dan terakhir itu Sony keluarin A6600 kalau di jajaran Alpha ya. Kalau ZV sih dia ada ZV E10 kemarin. Cuman ya itu, jajarannya tidak profesional gitu. Bukan yang berada di jajaran high-end APS-C kamera. Waktu itu Fuji main sendiri gitu kan. Nggak ada lagi dari brand lain. Sampai akhirnya 28 September kemarin keluar Sony FX30. Dan itu benar-benar kamera yang menjadi, kalau dalam bahasa gua akan bilang sebuah guncangan besar, update besar untuk jajaran Sony sendiri dan pukulan besar untuk brand-brand kamera lainnya. Karena selama ini termasuk untuk Fuji ya, karena selama ini gue merasa Fujifilm yang memang paling serius jalanin APS-C gitu kan. APS-C di brand-brand lain nggak begitu kuat, tapi sekarang Sony memberikan opsi yang luar biasa kuat juga, yang harusnya itu membuat Fuji agak terpojok di mana mereka harus melakukan improvement yang lebih besar lagi gitu. Jadi cukup sehat juga di dunia persaingannya, dan FX30 ini benar-benar menggoda banget gitu. Jadi untuk si FX30 ini kita juga ada bikin video kemarin khusus kalau kalian pengen yang agak lebih komplitnya. Tapi untuk summer up-nya atau sedikit pembahasan aja, di sini mereka membawa 4K slow-mo gitu ya. Oh ya, gue harus jelasin dulu, FX30 ini bukan jajaran Sony Alpha ya. Ini adalah Sony Cinema Line gitu, jajaran FX. Cuman ya bisa kita bilang masuk ke dalam mirrorless Sony APS-C gitu, tapi bukan di jajaran Alpha. Jadi dia nggak masuk untuk penggantinya A6000-an, 6400, 6600, enggak. Jadi di situ menarik juga karena kita masih bisa expecting gitu ya soal di jajaran Alpha-nya. Tapi di sini untuk jajaran cinema gitu kan, cinema entry level, cuman bisa kita bilang APS-C high end. FX30 ini menawarkan hal yang luar biasa. Kayak tadi yang gua agak kepotong, dia membawa 4K slow-mo juga. Sebelumnya 4K slow-mo itu paling murah itu di GH6. GH6 itu harganya sekitar 2000 US dollar. Gue lupa harga Indonesianya ya, tapi sekitar itu untuk MSRP luarnya 2000 US dollar. Karena si FX30 juga kita belum tahu harga Indonesianya, jadi kita pakai US dollar dulu aja. 2000 US dollar GH6. Lalu setelah itu ada Fujifilm X-H2S 2500 US dollar. Benefitnya X-H2S sensornya lebih gede dari GH6, APS-C gitu kan. Sampai tiba-tiba FX30 ini APS-C sensornya lebih gede dari GH6. Tiba-tiba membawa 4K 120p juga di harga yang di bawah GH6. Harganya itu 1.800 US dollar body only. Dan itu jelas gebrakan besar yang membuat Fujifilm dengan X-H2S-nya juga harusnya merasa agak terancam. Dan untuk GH6, gua tidak tahu gimana posisi GH6 di sini ya. Karena iya pasti bener-bener terbantai gitu sama si FX30 ini gitu. Karena dia sensornya udah APS-C, harganya lebih murah, membawa 4K 120p. Itu kalau kita berfokus ke situ doang. Di luar itu, kamera FX30 ini juga luar biasa. Dia membawa format-format video terbaru Sony. Karena dulu kan Sony kalau di jajarannya A6400, A6600 dia cuma ya udah XAVCS, 8-bit gitu kan. Dan baru di A7S Mark III keluar update-update baru yang turun juga ke FX3 dan turun lagi ke FX30 yang membawa XAVCS, XAVCSI, XAVCHS, H264, H265, 10-bit, 8-bit, kalian bisa pilih. Jadi benar-benar luar biasa gitu. Gue juga udah ngerasain format-format video tersebut karena gue pakai A74 juga. Di sini kita ada A74, salah satu kamera hybrid Sony yang membawa fitur tersebut juga, dan di sini dibawa dengan harga yang lebih murah lagi di FX30 gitu ya, FX30. Luar biasa, opsinya komplit dan fitur-fiturnya juga udah mirip fitur-fitur cinema gitu ya. Kalau kita berbicara soal pengoperasian atau fitur-fitur, dia membawa LUTs
gitu kan. LUTs yang bisa kita load, custom LUTs yang bisa berguna untuk preview videonya kalau kita pengen videonya tetap flat, tapi bisa juga jadi color profile. Kalau pengen video kita langsung ke apply LUTs-nya dan dapat warna yang serupa gitu. Dan menurut gue itu bener-bener gila banget dengan harga yang ditawarkan gitu. Bener-bener mengancam banget di dunia APS-C. Dan gue rasa di sini Sony seolah-olah, walaupun tidak officially mungkin ya, tapi seolah-olah kalau kita lihat industrinya secara menyeluruh, Sony di sini kayak ngetok palu, dak, APS-C harus serius. Gimana kalau nanti ternyata Sony bikin kamera APS-C hybrid, videonya bagus, fotonya bagus. Gua rasa itu baru yang bener-bener beradu sama X-H2S. Dan kira-kira gimana tuh buat diadu? Kayaknya bakal seru banget. Dan apalagi di sini kita berbicara soal Sony, yang kalau kita bahas soal ekosistem, tadi Fuji udah mulai bagus dengan membuka lisensinya, banyak opsi-opsi third party, tapi Sony udah dari dulu gitu, third party-nya banyak banget. Lensa dianya sendiri juga luar biasa banyak banget. Ya, jadi itu. Intinya kamera APS-C nggak bisa dipandang sebelah mata lagi. Walaupun gue yakin masih banyak pemikiran-pemikiran kolot yang merasa sebenarnya kolot di sini bukan masalah umur juga ya. Gue nggak menghina para senior. Banyak juga senior yang memang luar biasa gitu kan, adaptif dengan teknologi yang ada. Tapi gue rasa udah terlalu tua pemikiran kalau full frame itu superior dari APS-C. Tetap ada prosnya pasti gitu kan, ada prosnya, tapi ada consnya juga. Dimana APS-C juga nggak bisa dipandang sebelah mata sekarang dibandingkan full frame. Karena teknologi yang dibawa juga udah jauh lebih serius gitu kan. Udah jauh lebih proper digunakan dalam ranah yang profesional gitu. Jadi itu sedikit obrolan di video kali ini gitu ya. Video yang gue harap sih bisa tayang di hari Sabtu gitu kan. Obrolan-obrolan sedikit untuk pengingat kalian kalau kamera APS-C itu banyak yang keluar di tahun ini. Dan banyak yang memberikan harapan-harapan luar biasa untuk para pengguna APS-C. Oke, paling segitu aja sih buat video kali ini. Buat sedikit sharing dari gua, pengingat buat kalian juga kalau kamera APS-C banyak yang keluar di tahun ini. Gimana menurut kalian? Menurut kalian menarik? APS-C udah mulai bangkit atau kalian juga udah punya target dari kamera-kamera yang kita bahas tadi, mana yang jadi inceran kalian? Dan kalau misalkan ada pendapat gua yang menurut kalian kurang tepat dan pengen kalian lawan argumen, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Atau lebih enaknya pengen diskusikan gitu kan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Karena ini akan jadi pembahasan yang menarik juga gitu soal industri kamera APS-C ini. Karena balik lagi, menurut gue tahun ini bener-bener sebuah kebangkitan. Gue udah ngomong itu berulang-ulang karena gue sangat excited, tapi itu aja buat video kali ini. Thank you buat yang udah nonton, silahkan berpendapat juga di kolom komentar, kita diskusi, ramein untuk di kolom komentarnya. Dan ya, itu aja dari gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.